Puspom, tapi melalui komandannya Fikar, Panglima Divisi di Cilodong. Artis senior yang kini menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, lagi-lagi dibuat terkejut oleh ulah perilaku putra bungsunya Zulfikar Rakitadewa. Setelah pada bulan Oktober 2014 lalu, sang putra ramai diberitakan telah menghamili seorang janda bernama Riana Rara Kalsum. Belum lama ini perempuan yang sama kembali melaporkan putra Deddy Mizwar ke markas Kostrad di kawasan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Zulfikar dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan tindakan asusila, pengancaman dan pelecehan seksual saat keduanya berlibur ke Eropa selama 2 pekan lamanya. Riana sengaja melapor ke institusi TNI karena putra Deddy Mizwar adalah prajurit TNI dari Kesatuan Infanteri. Melanjutkan karena ini ya, ada panggilan lagi gitu karena laporan saya udah mau dilanjutkan ke Puspom, tapi melalui komandannya Fikar, Panglima Divisi di Cilodong gitu. Rencananya seminggu setelah itu akan diserahkan oleh Pangdiv ke Puspom. Saya ada 3 ya di sini, ada. Maksud saya itu lebih ke perbuatan asusila, pengancaman, terus pelecehan gitu ya kan. Itu yang saya tuntut gitu. Saya melaporkan memang karena ada kasus ini gitu ya, karena saya merasa diperalat ya, wajar saya minta menuntut keadilan. Ya kan ada ancaman, saya terus di rumah saya didatengin orang gitu ya, pernah ada yang seperti itu berapa kali gitu ya. Ada ya kayak gitu ya. Ini kan saya juga masih dugaan ya, kayak ada ban mobil pecah, kempes apa kan, jadi saya merasa khawatir dong. Saya merasa terancam, apalagi Fikar juga pernah mengancam saya gitu kan, jadi ya saya melaporkan dong gitu. Untuk menguatkan laporannya, Riana telah menyiapkan ratusan bukti-bukti, mulai dari tiket pesawat, transaksi kartu kredit yang digunakan selama berlibur, serta foto-foto berdua yang diambil saat tengah malam. Selain itu, Riana juga akan menyerahkan bukti lain terkait kesaksian palsu yang pernah disampaikan Zulfikar kepada pihak penyidik yang tengah menyebut jika ada seorang temannya yang ikut dalam momen liburan itu. Ya banyak yang belum semuanya itu udah 433 barang bukti. Udah tiket, pembayaran kartu kredit gitu ya, hotel, pemesanan gitu kan, pesawat terbang, semua atas nama saya kan, jadi semua udah saya serahkan ininya, bukti-buktinya gitu. Juga ada foto-foto yang diambil jam-jamnya di atas jam 10 malam gitu. Dan saya akan menuntut gitu ya, yang ngaku-ngaku ikut sama saya di 3 kota terakhir. Saya kan berdua saja. Kalau ada pihak lain yang mengaku ikut sama saya gitu ya, saya akan tuntut gitu. Saya tuntut pertanggungjawaban. Semula Riana tidak mau membawa masalah pribadinya dengan Zulfikar ke ranah hukum. Namun karena Zulfikar tak memiliki itikat baik dan justru melarikan diri darinya, dengan terpaksa Riana akhirnya menyeret Zulfikar ke institusi TNI tertinggi. Namun di tengah upaya hukum yang dilakukan, Riana sempat mengendus ada pihak-pihak yang sengaja ingin menghentikan perkara ini tanpa alasan yang jelas. Saya terakhir ketemu itu waktu di Eropa bulan September tanggal 4, tapi chat dia menghilang kan, katanya mau tanggung jawab sama saya, mau tanggung jawab, tapi terus terakhir chat itu sekitar pertengahan Oktober lah, terus nggak pertengahan, 5 Oktober apa ya, saya lupa tepatnya, tapi ada di chat saya semuanya. Ya udah, terus dia tanggung jawab tapi menghilang gitu kan, karena dia nggak tanggung jawab ya saya laporin. Iya, menikah gitu ya, tapi kalau enggak ya saya proses hukum, berarti kan saya diperalat dong gitu ya, sampai semuanya saya ikutin kemauan Fikar sampai ke Eropa segala macam. Ini BAP-nya saya, Fikar dan 2 saksi sudah selesai di BAP gitu, lewat Pangdiv dulu gitu ya, Panglima Divisi di Cilodong. Nanti tadi saya dengar barusan gitu di Kostrad dari komandan PM-nya, Pangdiv yang akan melimpahkan ke Puspom gitu. Ya saya berharap banget gitu ya, bahwa ini prosesnya memang akan berjalan lancar, karena memang saya mendengar gitu ada intervensi gitu, ada
yang berusaha untuk membungkam gitu ya, mengkerdilkan hukum gitu, upaya-upaya unjuk kekuatan gitu ya, arogansi seperti itu. Ya adalah pihak-pihak yang berusaha ini untuk dihentikan gitu. Enggak, laporan ini, tapi kan saya percaya gitu, saya percaya kepada penyidik ya, integritas, kredibilitas penyidik, terutama polisi militer gitu ya, yang adil, bijaksana gitu kan, ya saya percaya itu sekarang gitu ya. Mudah-mudahan benar-benar diproses. Sebelum terkuak hubungan antara putra Deddy Mizwar dengan Riana, sekitar bulan Oktober tahun lalu, di internet sempat beredar foto-foto mesra Riana dengan Zulfikar. Rupanya foto-foto itu adalah rentetan dari hubungan yang sebenarnya terjadi di antara mereka selama ini. Riana memang tak menampik jika kedekatannya dengan Zulfikar dimulai dari media sosial. Dan setelah itu, dirinya pun sempat terbius oleh karisma serta pesona Zulfikar. Salah satunya Zulfikar sempat tidak mengaku kalau ia adalah putra Deddy Mizwar, melainkan anak orang Indo dengan ayah asal Belanda. Riana baru tersadar kalau Zulfikar adalah anak wakil gubernur setelah pulang dari Eropa. Kenalnya di PET gitu ya, Fikar invite saya awal Juni, terus ngajak saya berkenalan. Terus mendekati saya, saat itu saya sudah punya tiket ya untuk ke Eropa bulan Juli gitu, terus dia rayu untuk dirubah bersama dengan dia bulan Agustus. Iya, jadi karena saya awalnya menolak gitu ya, saya menolak karena di chat saya gitu, ada bukti semuanya saya punya udah diserahkan, saya menolak terus sama hampir 2 bulan gitu, saya nggak mau gitu. Tapi karena dia dirayu terus, dipaksa, didekati terus, akhirnya saya setelah dekat ya hubungannya, akhirnya saya terima, kita janjian di Eropa, kita liburan ketemu di Zurich, terus di Munich, terus di Berlin, terus lanjut ke Brussels, ke Vienna, ke Salzburg. Baru kenal dekatnya udah di chat gitu ya, selama dari awal Juni sampai pertengahan Agustus, terus langsung ketemu di Eropa ketemunya. Saya dekat lah sampai kita di Eropa bersama gitu ya kan, kita berdua aja di beberapa kota di Eropa gitu kan. Saya taunya itu setelah bermasalah pulang dari liburan ya, setelah saya di Jakarta. Tapi kalau dia tentara sih dari awal pertama kenal udah tahu. Dan dia pun tahu kalau saya anak tentara gitu. Harusnya kalau misalnya dia akan ada kasus seperti ini, dia berpikir ya, karena kan dengan anak tentara itu ada hukum KBT-nya gitu ya, keluarga besar tentara gitu. Sebelum melaporkan ke institusi TNI kemarin, Riana pernah melaporkan Zulfikar ke polisi lantaran dugaan tindak asusila. Laporan yang terjadi pada bulan Oktober tahun lalu itu menyebut jika Zulfikar telah menghamili Riana. Namun karena laporan itu hingga kini tak berlanjut, Riana akhirnya memproses ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sementara Zulfikar sulit dihubungi ketika itu. Ayahanda Zulfikar, Deddy Mizwar, seperti dilansir di beberapa media online pada tanggal 14 Oktober 2014 lalu, menyampaikan reaksinya terkait sang putra diberitakan telah menghamili Riana yang berstatus janda. Menurut bintang film Naga Bonar itu, dirinya tidak tahu menau kalau adanya berita itu. Deddy bahkan menyebut munculnya berita itu dilakukan oleh orang yang kurang pekerjaan yang ingin menjatuhkan citranya sebagai wakil gubernur. Dalam beberapa kasus pelecehan seksual, ternyata tak sedikit kalangan selebriti harus berurusan dengan pihak berwajib karena diduga kuat telah melakukan tindak asusila. Bahkan karena perbuatan yang tak pantas itu, tak sedikit pula dari mereka yang harus meringkuk di dalam pengapnya jeruji penjara. Tentu masih segar dalam ingatan siapapun, kasus yang pernah membelit Guntur Bumi. Suami artis Puput Melati itu terpaksa mendekam di penjara lantaran diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang pasiennya yang bernama Rizka. Tak tanggung-tanggung. Selain melaporkan ke pihak berwajib, Rizka pun mengadukan perbuatan Guntur Bumi ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada bulan Maret 2014 lalu. Namun tuduhan pelecehan seksual itu dibantah oleh Guntur Bumi. Pria bernama lengkap Susilo Wibowo itu bahkan balik menuding kalau Rizka serta pasien lainlah yang telah mengintimidasi dirinya untuk memberikan uang sebesar 1,6 miliar rupiah. Saya akan memberikan penjelasan bahwasanya saya memang dalam keadaan tertekan pada waktu membacakan yang kertas mereka sodorkan di Majelis Ulama Indonesia. Memang keadaan
terancam, terintimidasi, karena 1 hari sebelum memberitahukan ke MUI, saya ditekan untuk memberikan sejumlah uang yang pada dasarnya saya tidak mampu, 1,6 miliar. Akhirnya dibuat jadikan emas batangan 3 kg emas dan 150 juta. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Hani yang sudah melihat dan mendengar bukti yang memang ada pada beliau. Tapi melalui komandannya Fikar, Panglima Divisi di Cilodong. Artis senior yang kini menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar lagi-lagi dibuat terkejut oleh ulah perilaku putra bungsunya Zulfikar Rakitadewa. Setelah pada bulan Oktober 2014 lalu, sang putra ramai diberitakan telah menghamili seorang janda bernama Riana Rara Kalsum. Belum lama ini perempuan yang sama kembali melaporkan putra Deddy Mizwar ke markas Kostrad di kawasan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Zulfikar dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan tindakan asusila, pengancaman dan pelecehan seksual saat keduanya berlibur ke Eropa selama 2 pekan lamanya. Riana sengaja melapor ke institusi TNI karena putra Deddy Mizwar adalah prajurit TNI dari Kesatuan Infanteri. Melanjutkan karena ini ya, ada panggilan lagi gitu karena laporan saya udah mau dilanjutkan ke Puspom tapi melalui komandannya Fikar, Panglima Divisi di Cilodong gitu. Rencananya seminggu setelah itu akan diserahkan oleh Pangdiv ke Puspom. Saya ada 3 ya di sini, ada. Maksud saya itu lebih ke perbuatan asusila, pengancaman, terus pelecehan gitu ya kan. Itu yang saya tuntut gitu. Saya melaporkan memang karena ada kasus ini gitu ya, karena saya merasa diperalat ya, wajar saya minta menuntut keadilan. Ya kan ada ancaman, saya terus di rumah saya didatengin orang gitu ya, pernah ada yang seperti itu berapa kali gitu ya. Ada ya kayak gitu ya. Ini kan saya juga masih dugaan ya, kayak ada ban. Mizwar dengan Riana, sekitar bulan Oktober tahun lalu, di internet sempat beredar foto-foto mesra Riana dengan Zulfikar. Rupanya foto-foto itu adalah rentetan dari hubungan yang sebenarnya terjadi di antara mereka selama ini. Riana memang tak menampik jika kedekatannya dengan Zulfikar dimulai dari media sosial. Dan setelah itu, dirinya pun sempat terbius oleh karisma serta pesona Zulfikar. Salah satunya Zulfikar sempat tidak mengaku kalau ia adalah putra Deddy Mizwar, melainkan anak orang Indo dengan ayah asal Belanda. Riana baru tersadar kalau Zulfikar adalah anak wakil gubernur setelah pulang dari Eropa. Kenalnya di PET gitu ya, Fikar invite saya awal Juni, terus ngajak saya berkenalan. Terus mendekati saya, saat itu saya sudah punya tiket ya untuk ke Eropa bulan Juli gitu. Terus dia rayu untuk dirubah bersama dengan dia bulan Agustus. Iya, jadi karena saya awalnya menolak gitu ya. Saya menolak karena di chat saya gitu, ada bukti semuanya saya punya udah diserahkan. Saya menolak terus sama hampir 2 bulan gitu, saya nggak mau gitu. Tapi karena dia dirayu terus, dipaksa, didekati terus, akhirnya saya setelah dekat ya hubungannya, akhirnya saya terima. Kita janjian di Eropa, liburan. Kita liburan ketemu di Zurich, terus di Munich, terus di Berlin, terus lanjut ke Brussels, ke Vienna, ke Salzburg.
Baru kenal dekatnya udah di chat gitu ya selama dari awal Juli sampai pertengahan Agustus, terus langsung ketemu di Eropa ketemunya. Saya dekat lah sampai kita di Eropa bersama gitu ya kan, kita berdua aja di beberapa kota di Eropa gitu kan. Saya tahunya itu setelah bermasalah pulang dari liburan ya, setelah saya di Jakarta. Tapi kalau dia tentara sih dari awal pertama kenal udah tahu. Dan dia pun tahu kalau pecah, kempes apa kan, jadi saya merasa khawatir dong. Saya merasa terancam, apalagi Fikar juga pernah mengancam saya gitu kan. Jadi ya saya melaporkan dong gitu. Untuk menguatkan laporannya, Riana telah menyiapkan ratusan bukti-bukti, mulai dari tiket pesawat, transaksi kartu kredit yang digunakan selama berlibur, serta foto-foto berdua yang diambil saat tengah malam. Selain itu, Riana juga akan menyerahkan bukti lain terkait kesaksian palsu yang pernah disampaikan Zulfikar kepada pihak penyidik yang tengah menyebut jika ada seorang temannya yang ikut dalam momen liburan itu. Ya banyak yang belum semuanya itu udah 433 barang bukti. Udah tiket, pembayaran kartu kredit gitu ya, hotel, pemesanan gitu kan, pesawat terbang, semua atas nama saya kan, jadi semua udah saya serahkan ininya, bukti-buktinya gitu. Juga ada foto-foto yang diambil jam-jamnya di atas jam 10 malam gitu. Dan saya akan menuntut gitu ya, yang ngaku-ngaku ikut sama saya di 3 kota terakhir. Saya kan berdua saja. Kalau ada pihak lain yang mengaku ikut sama saya gitu ya, saya akan tuntut gitu. Saya tuntut pertanggungjawaban. Semula Riana tidak mau membawa masalah pribadinya dengan Zulfikar ke ranah hukum. Namun karena Zulfikar tak memiliki itikat baik dan justru melarikan diri darinya, dengan terpaksa Riana akhirnya menyeret Zulfikar ke institusi TNI tertinggi. Namun di tengah upaya hukum yang dilakukan, Riana sempat mengendus ada pihak-pihak yang sengaja ingin menghentikan perkara ini tanpa alasan yang jelas. Saya terakhir ketemu itu waktu di Eropa bulan September tanggal 4, tapi chat dia menghilang kan, katanya mau tanggung jawab sama saya, mau tanggung jawab, tapi terus terakhir chat itu sekitar pertengahan Oktober lah, terus nggak pertengahan, 5 Oktober apa ya, saya lupa tepatnya, tapi ada di chat saya semuanya. Ya udah, terus dia tanggung jawab tapi menghilang gitu kan, karena dia nggak tanggung jawab ya saya laporin. Iya, menikah gitu ya, tapi kalau enggak ya saya proses hukum, berarti kan saya diperalat dong gitu ya, sampai semuanya saya ikutin kemauan Fikar sampai ke Eropa segala macam. Ini BAP-nya saya, Fikar dan 2 saksi sudah selesai di BAP gitu, lewat Pangdiv dulu gitu ya, Panglima Divisi di Cilodong, nanti tadi saya dengar barusan gitu di Kostrad dari Komandan PM-nya, Pangdiv yang akan melimpahkan ke Puspom gitu. Ya saya berharap banget gitu ya bahwa ini prosesnya memang akan berjalan lancar, karena memang saya mendengar gitu ada intervensi gitu, ada yang berusaha untuk membungkam gitu ya, mengkerdilkan hukum gitu, upaya-upaya unjuk kekuatan gitu ya, arogansi seperti itu. Ya adalah pihak-pihak yang berusaha ini untuk dihentikan gitu. Enggak, laporan ini, tapi kan saya percaya gitu, saya percaya kepada penyidik ya, integritas, kredibilitas penyidik, terutama polisi militer gitu ya, yang adil, bijaksana gitu kan, ya saya percaya itu sekarang gitu ya. Mudah-mudahan benar-benar diproses. Sebelum terkuak hubungan antara putra Deddy. Kalau saya anak tentara gitu, harusnya kalau misalnya dia akan ada kasus seperti ini, dia berpikir ya, karena kan dengan anak tentara itu ada hukum KBT-nya gitu ya, keluarga besar tentara gitu. Sebelum melaporkan ke institusi TNI kemarin, Riana pernah melaporkan Zulfikar ke polisi lantaran dugaan tindak asusila. Laporan yang terjadi pada bulan Oktober tahun lalu itu menyebut jika Zulfikar telah menghamili Riana. Namun karena laporan itu hingga kini tak berlanjut, Riana akhirnya memproses ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sementara Zulfikar sulit dihubungi ketika itu.
Ayahanda Zulfikar Deddy Miswar seperti dilansir di beberapa media online pada tanggal 14 Oktober 2014 lalu menyampaikan reaksinya terkait sang putra diberitakan telah menghamili Riana yang berstatus janda. Menurut bintang film Naga Bonar itu, dirinya tidak tahu menau kalau adanya berita itu. Deddy bahkan menyebut munculnya berita itu dilakukan oleh orang yang kurang pekerjaan yang ingin menjatuhkan citranya sebagai wakil gubernur. Dalam beberapa kasus pelecehan seksual, ternyata tak sedikit kalangan selebriti harus berurusan dengan pihak berwajib karena diduga kuat telah melakukan tindak asusila. Bahkan karena perbuatan yang tak pantas itu, tak sedikit pula dari mereka yang harus meringkuk di dalam pengapnya jeruji penjara. Tentu masih segar dalam ingatan siapapun, kasus yang pernah membelit Guntur Bumi. Suami artis Puput Melati itu terpaksa mendekam di penjara lantaran diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang pasiennya yang bernama Rizka. Tak tanggung-tanggung. Selain melaporkan ke pihak berwajib, Rizka pun mengadukan perbuatan Guntur Bumi ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada bulan Maret 2014 lalu. Namun tuduhan pelecehan seksual itu dibantah oleh Guntur